Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Media Saka. Pada kesempatan kali ini saya akan mengobrol bersama dengan Bapak Guru yang di sini adalah narasumber kita. Untuk narasumber kita bisa perkenalan terlebih dahulu dari Bapak Winardi. Baik, semuanya para pemirsa. Kesempatan saya ini perkenalkan, nama saya Winardi. Saya di SMK Negeri 1 Kalimantan sebagai guru dan tambahan sebagai siswa. Begitu dari saya. Kemudian bisa ke Pak Didik. Ya. Halo teman-teman, sahabat Saka. Nama saya Didik Ganjar. Saya salah satu guru di SMK Negeri Kalimantan. Dan pada kali ini saya berada di staf kesiswaan sebagai pembina OSIS. Salam sehat. Oke, di sini kita akan lanjut kembali, dan pada obrolan kali ini kita akan membahas tentang seputar sekolah sama seputar perkembangan organisasi di dalam sekolah. Oke, yang kita langsung masuk ke pertanyaannya ya. Yang pertama itu kan, dalam kondisi pandemi seperti ini kita harus menjaga kesehatan kita. Nah, alangkah baiknya kita bertanya kabar terlebih dahulu. Bagaimana kabar dari Pak Guru semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, mulai dari kapan Pak Guru mengajar di sekolah SMK Negeri 1 Kalimantan ini, atau yang sering dikenal dengan SMK Saka? Dan Pak Guru mengajar mapel apa di sekolah ini? Bisa dimulai dari Pak Guru. Baik, sudah seperti saya tadi, saya kebetulan takdir berkata seperti ini. Saya tinggal di Sidarja, dinas saya dulu di SMK Negeri 1 SMA Negeri 1 Sidarja. Kemudian per 1 Januari 2011 saya dialih pindah tugaskan di SMK Negeri 1 Kalimantan. Kebetulan sesuai dengan background saya mengaku mata pelajaran kimia yang sudah saya dalami sejak saya masih SMA sampai kuliah. Alhamdulillah dan sampai sekarang masih eksis di pendidikan kimia. Itu Pak. Jadi bisa ke Pak. Ya, tadi sedikit saya singgung bahwa di sekolah ini saya mengajar tidak jauh berbeda dengan beliau Pak Win. Kalau Pak Win itu per 1 Januari 2011 di SMK Saka, kebetulan saya per April 2011. Sebelumnya saya mengajar di SMK Negeri 1 Karangkujung. Kemudian pindah tugas di SMK Negeri 1 Kalimantan ini per April 2011. Kemudian mapel yang saya ampu di SMK Negeri 1 Kalimantan ini adalah bahasa Inggris. Itu. Oke, jadi itu teman-teman profil dari Bapak Guru SMK Negeri 1 Kalimantan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Dalam keadaan pandemi seperti ini kan pasti berbeda dengan keadaan dulu yang masih pembelajaran secara langsung. Nah, itu kan pasti ada enak nggak enaknya ketika mengajar. Nah, pada saat pandemi ini tuh nggak enaknya saat mengajar itu gimana sih Pak? Apakah mungkin terhalang oleh kondisi cara kurus, atau jadi susah mengendalikan anak-anaknya itu, atau gimana? Baik, pertanyaan cukup bagus ya. Jadi memang keadaan seperti ini di luar dugaan kita sebagai manusia, dan sebagian orang mengatakan sebuah siklus tahunan, 100 tahunan. Barangkali kalau ditanya enak atau tidaknya, ini bisa dijawab. Tapi ada suatu gambaran yang mungkin bisa kita pahami bersama. Di masa pandemi sekarang ini memang dituntut orang untuk bisa berkreasi. Bagaimana dari sistem yang biasa kita jalani pembelajaran langsung tatap muka ketemu anak didiknya, sekarang harus hanya membayangkan sebatas apa anak-anak saya di mana dan keadaan seperti apa. Enaknya itu anaknya tenang, anak ketemu. Di dalam menyampaikan informasi kita bisa lancar. Ya, kita tinggal kasarannya menggunakan seragam atau ala kadarnya, kita bisa ngajar dari jauh dengan menggunakan sistem online. Itu terasa jarak dan suatu masalah, itu enaknya. Tapi tidak enaknya, ada beberapa konteks masalah yang memang tidak bisa diselesaikan dengan cara online atau cara tidak langsung. Misalnya, kalau saya kebetulan menggeluti di bidang kimia,
Misalnya kalau kita belajar tentang ilmu stokiometri di situ, itu ilmu hitung. Jadi kalau ngitung pakai online itu bisa salah arti dan salah jawab. Nah, oleh sebab itu kalau ditanya tadi enaknya adalah kita lebih bisa ya satu mungkin tenang ya dalam situasi seperti ini, anak punya kesempatan untuk berkreasi, tapi tidak enaknya tadi ada suatu sisi yang hilang di sini. Itu adalah tugas sebagai pendidik kan kita punya tugas dua, satu sebagai pendidik, yang kedua adalah pengajar. Jelas pengajar itu mentransfer ilmu, tapi kalau mendidik itu kan kita membuat sebuah karakter yang berbeda. Nah ini keterbatasan jarak, waktu dan keadaan ini yang kadang kita kesulitan memberikan titik poin kepada karakter anak. Yang notabene anak-anak yang dulu kita pernah alami, anak sudah mulai tertib ini, sekarang dengan zaman ini membuat sebuah konsekuensi berbeda. Itu yang kita. Begini tuh Mas. Oke, bisa mungkin Pak Didik menambahi. Ya, secara umum tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Win. Ya, bahwasanya ini antara senang tidak suka atau suka duka, tetapi hanya berbeda saja caranya. Kalau dari dulu sebelum adanya pandemi ini memang kita bisa mengontrol siswa secara umum keseluruhan, artinya keseluruhan karena di sekolah itu siswa kan hampir waktunya habis di sekolah. Nah, itu kan. Jadi kita tahu keseharian siswa, per siswanya di sekolah kita bisa memantau baik dari keilmuan maupun karakter. Sedangkan sekarang di musim pandemi seperti ini karena keterbatasan dan tidak bisa bertemu secara langsung karena aturan dan sebagainya, ya kita hanya bisa tugas utama kami hanya mentransfer ilmu, sedangkan untuk sisi lain yaitu mendidik karakter yang tadi disampaikan Pak Win, kita tidak bisa memantau secara langsung, secara penuh. Yang satu itu, yang kedua adalah hambatan tentunya. Dengan perbedaan situasi ini hambatannya. Ketika dulu kita menemui hambatan sebelum pandemi, itu kita bisa langsung menangani langsung bisa memanggil siswa dan sebagainya. Tapi kala situasi seperti saat ini, ya kita tidak bisa. Contohnya adalah ketika anak punya hambatan terkait dengan perangkat yang digunakan, karena tidak semua siswa itu perangkatnya support dari beberapa media yang digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam pembelajaran. Ya, itu karena keterbatasan dari gadgetnya. Jadi itu yang menjadi salah satu hambatan. Namun demikian kita berusaha dari Bapak Ibu guru itu berusaha tetap menjalankan, dan kalau ada kendala nanti akan disampaikan dengan berbagai cara dan kewenangan ada di guru mapel. Begitu, Mas. Oke, teman-teman, gitu. Jadi sebagai siswa harus menghargai guru-guru. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau waktu saat dulu itu kan belum pandemi, pasti banyak acara nih yang dihandle oleh suatu organisasi, begitu ada OSIS maupun pramuka atau organisasi lainnya yang ada di sekolahan. Nah, waktu dulu kan pasti bisa secara langsung untuk menyatakan kegiatannya gitu kan. Kalau sekarang kan pasti terhalang oleh jarak juga keadaan. Nah, di OSIS sendiri itu saat pandemi seperti ini, apakah ada acara tertentu mungkin atau tugas yang diberikan kepada anak-anak OSIS untuk menjalankannya atau gimana Pak? Bisa dijawab oleh Pak Ketik sebagai pembina OSIS. Ya, baik. Ini terkait dengan organisasi, ya, kita mengacu pada aturan, itu di mana kita mengacu sebagai dasar adalah kegiatan yang PTM, gitu ya. Kita mengikuti PTM itu yang secara strukturnya adalah formal, itu juga belum bisa dilaksanakan karena berkaitan dengan perizinan dan lain sebagainya. Ya kita yang di bawahnya ya mengikuti aturan itu. Nah kemudian namun demikian terkait dengan kegiatan kita tidak langsung serta-merta vakum, tapi di situ kita juga melaksanakan kegiatan. Hanya saja kita melalui online. Contohnya adalah ketika ada momen tertentu kita mengadakan seperti hari biasanya, caranya berbeda. Misalnya ada perlombaan, kita tetap mengadakan lomba-lomba, berbagai jenis lomba kita adakan. Hanya saja kita tidak bisa tatap muka lomba itu, tapi melalui media. Dan kita pilih jenis-jenis lomba yang dipastikan bahwa lomba itu bisa diikuti dan perangkat siswa itu support. Ya, jadi itu tetap berjalan.
terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus OSIS gitu Mas. Dari tugas OSIS sendiri itu kan kayak mungkin apakah sebagai pada dari siswa kayak mungkin penyampaian ide dari teman-teman untuk ke guru atau sebagai perantara yang lainnya itu gimana Pak kalau tugas OSIS itu sendiri? Ya, untuk gambaran secara umum OSIS itu adalah pengurus OSIS pada dasarnya diambil dari perwakilan masing-masing kelas gitu ya. Dari MPK itu kita ambil dari masing-masing kelas itu, jadi ada yang mewakili di dalam kepengurusan OSIS. Itu salah satunya adalah menyampaikan aspirasi ataupun apa saja informasi yang ada di teman-teman di bawah secara umum nanti dimuat atau disampaikan melalui pengurus OSIS. Kalau itu bisa terkait dengan hanya kesiswaannya tidak melibatkan banyak pihak, ya bisa dilaksanakan oleh pengurus OSIS itu sendiri. Namun ketika ada yang berkaitan dengan pihak lain, ya misalnya ada perlombaan dan lain sebagainya, itu menyangkut dengan pihak lain. Nah, itu harus dikomunikasikan dengan salah satunya adalah ke wakasiswaan. Melalui wakasiswaan nanti disampaikan sampai dengan ujungnya adalah ke sekolah. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi untuk tepatnya untuk ke Pak Bin ya. Yeah. Jadi bagaimana sih Pak, kan waktu belum ada pandemi kan dari sekolahan untuk berkomunikasi dengan siswa itu kan pasti lebih mudah karena bisa langsung bertatap muka. Nah, dalam keadaan seperti ini kan pasti akan lebih sulit karena harus melewati media sosial kan. Nah, cara sekolah sendiri itu untuk selalu berkomunikasi dengan anak-anak didiknya itu gimana sih Pak biar mereka itu selalu tahu loh ini di sekolah ada keadaan ini, terus mereka juga bisa selalu berubah atau mungkin mendapat informasi lebih banyak gitu. Saya jawab ya, terkait dengan sistem komunikasi. Memang pandemi ini membawa sebuah fase perubahan, tidak hanya pada sistem kurikulum yang kita kan tahu juga sekarang kurikulum kan di-cut sampai dengan 61%. Nah, terkait dengan komunikasi kami dengan siswa khususnya itu memang banyak media yang kita tempuh. Salah satunya media formal melalui surat ya, yang sampai hari ini mungkin sering masih kita lakukan karena memang penyampaian informasi itu ada sifatnya tertulis, ada yang tidak tertulis. Tapi secara umum kami membaca sebuah celah untuk komunikasi dengan cara media yang paling kita yang media online lah sebetulnya. Apalagi sekarang dituntut PJJ dengan jarak jauh, kan pasti kan di situ membawa konsekuensi kepada orang tua khususnya di sini untuk bisa bagaimana memfasilitasi anaknya. Cuma di sini memang untuk komunikasi secara intens itu tergantung dengan kepentingan. Ada yang sifatnya sangat urgen dan mungkin kurang. Misalnya yang urgen terkait dengan kemarin untuk kelas 12 ada segala cap 3 jari untuk ijazah. Nah, kita memang kemarin melalui informasi resmi kita punya grup kurikulum disampaikan ke grup wali kelas karena kita ada beberapa grup di sini, ada grup sekolah, grup umum, ada grup wali kelas, grup khusus, ada grup siswa. Nah, mekanisme yang disampaikan melalui grup itu nanti menjadi tanggung jawab masing-masing personil. Misalkan di wali kelas otomatis tanggung jawab wali kelas. Nah, cuman hambatan yang sering muncul itu kadang alasannya sangat klasik. Misalnya jaringan nggak ada, tidak buka HP, bahkan mungkin HP-nya nggak support dan sebagainya. Apa yang kita sekolah selalu memberikan sebuah komunikasi tidak serta-merta lah, saklek, tapi ada sebuah toleransi yang bisa kita berikan. Misalnya kita batasi untuk misalkan pengambilan raport, misalkan melalui online tidak bisa hari ini dan sebagainya, mungkin besok. Misalnya juga yang tes kemarin PTS secara online tidak bisa buka link, kita kasih kesempatan besok dan seterusnya. Sehingga sampai hari ini komunikasi tetap terbangun. Nah, cuman untuk skop yang lebih luas terkait dengan mekanisme terkait apa, mungkin persekolahan, memang kadang ada hal-hal yang sampai hari ini belum bisa dilaksanakan. Biasanya kan di awal tahun kita ada rapat komite dengan para orang tua. Nah, karena adanya sebuah kondisi yang menuntut kita untuk menaati aturan itu, sampai hari ini masih dipending. Tapi yang jelas pada akhirnya kami sebagai aparat, sebagai abdi negara, sebagai kepanjangan tangan pemerintah berusaha melayani sebaik mungkin, terlepas dari keadaan dan kondisi masing-masing. Mungkin sebenarnya itu Mas. Oke. Mungkin pertanyaan yang buat seputar di lingkungan sekolah mungkin hanya itu. Sekarang kita mungkin ke pertanyaan di kehidupan sehari-hari Pak Guru di rumah.